Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan kepada kami setiap Tuhan, umat-umat-Mu yang hadir di rumah-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan tolong kami, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Layakan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Biarlah ketika kami memuji mempermuliakan nama-Mu, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan disenangkan. Kami akan lebih lagi Tuhan Yesus memuji mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan lebih lagi dan tetap akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada tandingan.
haleluya. Haleluya, Tuhan yang ajaib. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tetap memuji Tuhan lagi. Kita angkat satu pujian. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jalan bersama Tuhan, haleluya. Indahnya di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat.
Yesus yang terhebat dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan Biarlah kami fokus Tuhan di dalam hadirat-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali kita datang beribadah kepada Tuhan.
adalah kemurahan Tuhan kalau kita ada sebagaimana ada ya. Sebelum kebaktian ruangan ini selalu disterilkan. Kami berusaha supaya tempat ini tetap ya tempat kudusnya Tuhan, juga tempat kudus secara jasmani. Haleluya. Saudara, kita harus bijaksana. Jadi saudara jangan tertular di luar, di gereja tetap kita buat aman, kudus, supaya tetap bebas kita beribadah kepada Tuhan ya. Pagi hari ini saya lanjutkan khotbah tentang nama-nama Allah. Banyak sekali nama Allah itu saudara, bahkan banyak sekali, tetapi seberapa yang kita bisa lihat, kita pelajari. Penting kita mengenal Allah, sebab mengenal Allah sama dengan hidup yang kekal. Kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu ya, minggu lalu saya agak terganggu kesehatannya. Nah itu perlunya kita bijaksana saudara. Ya, dua Senin lalu ada acara di tempat ini untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, kebaktian wilayah. Saya minum es apa? Kopior ya. Lama saya jaga supaya sehat, terus pas ada acara itu ada es kopior, saya minum es kopior saudara. Rupanya kalau terlalu lama juga tidak minum es, sekali minum es langsung tenggorokan saya agak batuk sedikit-sedikit. Jadi saya tidak keluar pada hari Minggu lalu. Nah pagi hari ini kita lihat tentang nama Allah Jehovah Megadisi Sikem ya. Jadi nama itu keluar di dalam Keluaran pasal 31 ayat 13. Kita baca sampai ayat 16. Keluaran 31. Coba kita lihat saudara. Megadisi Sikem ini nama Allah yang dinyatakan oleh Allah sendiri ya. Jadi nama-nama Allah itu kadang-kadang dinyatakan oleh Allah sendiri, kadang-kadang ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang memberi nama untuk Allah ya. Jadi saudara kita bisa lihat bagaimana terbentuknya nama itu ya. Nah Keluaran 31 ayat 13 sampai 16 kita baca ayat-ayat ini mulai dari ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah satu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh dia berhenti bekerja untuk beristirahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 13 berbicara tentang Sabat. Ayat 14-nya itu Tuhan katakan haruslah kamu pelihara hari Sabat sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat pastilah dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dilenyapkan dari pekerjaan. Nah, Saudara, Sabat ini, saudara,
Sabat itu hari perhentian Tuhan. Kita lihat ada 4 hal tentang Sabat ini. Pertama, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 13, ya. Kejadian 2 ayat 1 dan sampai 3 itu Tuhan menciptakan segala sesuatu. Langit dan bumi dengan segala isi diciptakan, dan pada hari yang ke-7 yaitu hari Sabat Allah berhenti, ya. Jadi Allah menguduskan hari Sabat itu. Nah, saudara, istirahat atau berhenti itu perlu, ya. Seringkali manusia terus ingin sukses, kejar kekayaan apa terus sampai siang malam pun kerja, ya. Tapi Tuhan sediakan siang dan malam istirahat, maksudnya untuk istirahat. Tetapi dalam 1 minggu juga Tuhan mau kita ambil waktu untuk istirahat, ya. Jadi Tuhan sendiri beri contoh tentang itu, ya. Nah, saudara, dalam Keluaran 31 ini ada perhentian penuh, ya, untuk Sabat itu. Jadi Allah berhenti, Dia juga mau supaya kita berhenti dari kelelahan, kesibukan, tapi disediakan untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi dalam Keluaran itu mereka harus beribadah, ya. Di dalam kitab Imamat diceritakan tentang ibadah ini, saudara, pada hari Sabat. Nah, saudara, dalam yang ketiga kita lihat Sabat ini adalah gambaran juga tentang 1000 tahun damai, ya. Bangsa Israel gagal, ya. Jadi kalau dalam Keluaran 31 ayat 14-15 perhentian penuh. Nah, saudara, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 11, di situ diceritakan tentang bangsa Israel yang gagal masuk ke tempat perhentian, ya. Kalau mereka gagal masuk ke Kanaan itu janji Tuhan untuk mereka masuk ke negeri perjanjian itu, saudara. Tapi mereka gagal karena mereka tidak taat. Mungkin kita bisa baca Ibrani pasal 4 ini, saudara. Ibrani pasal 4. Cukup panjang ayat-ayat ini, saudara. Tapi coba kita lihat ayat 1 sampai 11. Sebab itu baiklah kita waspada. Perhatikan baik-baik. Baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji masuk ke dalam perhentian itu masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula 1 hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata kemudian tentang suatu hari lain.
Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat 11 saya baca ulang. Saudara perhatikan. Karena itu baiklah kita berusaha masuk, ya, untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara dan saya masih disediakan satu hari yang ketujuh, ya. Ini berbicara tentang hari 1000 tahun damai. Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Wahyu pasal 20. Saudara, dalam ayat itu diceritakan tentang 1000 tahun damai ini. Jadi ada kesempatan buat saudara dan saya untuk masuk ke 1000 tahun damai. Ya, pasal 20 saya baca mulai dari ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, saudara, ada masa 1000 tahun damai. Di situ orang-orang yang mati dibangkitkan yang di dalam Kristus, ya. Dan kemudian orang yang hidup diubah dengan sekejap mata, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15, ya. Jadi saudara, di situ memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun damai. Inilah sabat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Ibrani tadi, ya. Jadi saudara, kita lihat ketidaktaatan yang membuat bangsa Israel tidak masuk negeri perjanjian, tidak masuk tempat perhentian. Tetapi masih disediakan untuk bangsa itu kalau mereka percaya kepada Yesus, untuk saudara dan saya, ya, yang percaya kepada Yesus. Jadi ini sabat yang akan datang. Nah, Wahyu, kitab yang menceritakan perkara-perkara yang belum terjadi tetapi sudah dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi belum terjadi tapi sudah dilihat, karena disitulah kedahsyatan dari firman Allah. Disitulah kedahsyatan dari Allah kita, karena dia bisa mengilhamkan perkara-perkara yang akan datang jauh ke depan. Ya, dia sebut juga 666 di sini, antikris, ya, patung binatang itu, ya. Disebut juga di sana yang tidak menyembah kepada patung binatang itu yang masuk ke 1000 tahun damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu ketaatan yang penuh kepada kita untuk masuk ke negeri perjanjian ini. Amin saudara. Perjanjian 1000 tahun damai buat saudara dan saya. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama itu Tuhan sendiri berhenti pada hari Sabat. Yang kedua, bangsa Israel itu gagal karena mereka tidak pelihara hari Sabat. Dan yang ketiga, kita lihat Sabat yang dijanjikan oleh Tuhan itu ada 1000 tahun damai. Ya. Dan yang keempat, Sabat untuk saudara dan saya adalah Lukas 6 ayat 5. Coba kita lihat Lukas pasal 6 ayat 5. Saudara, di dalam ayat ini kita melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat, ya. Tuhan atas hari Sabat. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi buat saudara dan saya, kapan Tuhan Yesus perlu, itulah hari Sabat. Amin. Amin.
sekarang ini saudara dan saya melakukan apa? Sabat. Karena kita datang kepada Tuhan. Ya. Jadi masuk di perjanjian baru bukan hari Sabtu lagi hari Sabat, ya. Kalau dulu perjanjian lama hari Sabtu mereka beribadah, tidak boleh bekerja. Kalau ada yang bekerja malah dihukum mati. Ya. Nah, sekarang masuk ke perjanjian baru, walaupun perjanjian itu kekal dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, tetapi saudara, perjanjian baru masuk kepada hal-hal rohani, tidak lagi secara jasmani. Tuhan selalu berbicara melalui lahiriah dulu, baru ke hal-hal yang rohani. Bahkan saudara, kita lihat tingkatannya itu, ya, yang ketiga kekal juga, ya. Jadi tadi kita lihat Allah sendiri memberi contoh sabat, istirahat. Kemudian bangsa Israel disuruh untuk sabat, mereka tidak taat. Nah kemudian untuk kita, karena mereka gagal, disediakan lagi tetap sabat itu. Itu perjanjian untuk saudara dan saya. Tetapi dalam prakteknya hari-hari ini, kita bukan tidak boleh bekerja pada hari sabat. Hari sabat itu sudah malah merupakan hari biasa, ya. Tetapi Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan atas hari Sabat. Artinya kalau Tuhan perlukan saudara dan saya untuk beribadah, untuk melakukan apa yang Dia mau, kita berhenti untuk pekerjaan yang lain. Amin saudara? Amin. Dan pada hari Sabat ini kalau kita memang beribadah, fokuslah kepada Tuhan pada hari Sabat. Tidak memikirkan, bisa saja kita di gereja, tapi pikiran kita melayang-layang di sana. Itu tidak sabat benar-benar, saudara. Tapi kita mau melayani Tuhan. Kita mau turuti firman, taat kepada firman Allah itu. Taat kepada Yesus yang Tuhan atas hari Sabat. Memang ada gereja yang masih merayakan, mengapakan Sabat itu tadi, Sabtu tidak boleh kerja. Tetapi saudara, firman Allah tidak mengajarkan kita seperti itu. Murid-murid saudara mereka berkumpul berdoa pada hari Minggu. Hari pertama dalam minggu itu. Itu sebabnya sekarang tidak lagi hari Sabat, hari Sabtu. Tapi kapan saja bisa kita kebaktian begitu ya. Karena apa? Tuhan atas hari Sabat. Nah bahagian yang kedua dikatakan tadi bahwa Tuhan Jehovah Megadisem, akulah yang menguduskan engkau. Menguduskan, dia menguduskan hari Sabat, dia juga menguduskan umat Israel. Dia juga menguduskan saudara dan saya. Jadi kalau pertama dia bicara tentang Sabat, yang kedua dia berbicara tentang nama Allah. Jadi Jehovah Megadisikem ini Allah yang menguduskan. Nah saudara, minggu lalu kita sudah lihat Tuhan Yesus sebagai Allah Allah Sitkenu, ya. Allah yang minggu lalu kita lihat dia sebagai Allah yang menjadi kebenaran kita, yang membenarkan. Nama ini juga muncul di dalam ayat ini, Megadisikem ini juga dia membenarkan saudara. Allah yang membenarkan juga masuk di situ. Dia yang menguduskan, ya. Nah, saudara, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia apa? Membenarkan. Ia apa? Menguduskan, Megadisikem, dan menebus kita. Ya, Dia Allah yang membenarkan, Dia Allah yang menguduskan, Dia Allah yang menebus kita. Nama Yesus itu seluruhnya. Makanya Yesus itu segala-galanya, saudara. Kalau saudara
perhatikan dari awal sampai ke akhir, Alkitab ini semua berbicara tentang Yesus sebenarnya. Kalau kita pahami secara menyeluruh, nama-namanya, jabatannya, saudara, dia Bapa yang kekal, dia juga anak, dia anak domba, dia gembala yang baik, dia juga penebus, dia juru selamat, dia juga macam-macam namanya, saudara. Dan nama-nama Allah ini juga, kalau kemarin kita lihat Sitkenu, ya, kalau pagi ini kita lihat dia juga sebagai Mekadisi, Kem, itu nanti muncul semua nama-nama itu. Jadi memang dia segala-galanya. Amin, saudara. Dia segala-galanya. Kalau kita sebut juga Gusti, dia juga. Kita sebut Allah, dia juga. Kita sebut Dibata, dia juga. Kita sebut Jehova, dia juga. Suku-suku, bahasa-bahasa, semua dia juga berbicara tentang dia. Ya, jadi itu dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Nah, dia menguduskan, dia membenarkan, dia menguduskan, dan dia menebus. Kalau fokusnya pada menguduskan, Bapak Ibu Saudara, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Amin, saudara. Tanpa kekudusan kita tidak bisa masuk surga. Ya, di dalam dunia ini hanya melalui Yesus manusia dapat dikuduskan. Agama berbicara tentang membenarkan diri, berbuat baik, amal, ya, sembahyang, puasa, dan itu semua usaha manusia. Tetapi Tuhan mau supaya kita bukan bergantung kepada usaha kita, ya, tetapi Allah yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Nggak bisa dengan kebaikan kita masuk surga, enggak. Nggak bisa dengan amal kita masuk surga, enggak bisa, saudara. Hanya dikuduskan oleh Allah. Dan dikuduskan ini juga dibenarkan. Dikuduskan, dibenarkan, dan ditebus. Harus melalui penebusan. Jadi 3 hal ini, membenarkan, menguduskan, baru menebus. Menebus dulu sebenarnya. Saudara dan saya ditebus. Dosa-dosa itu nggak bisa, ya, dihapus tanpa dihukum, saudara. Amin. Hukuman harus dilakukan karena Allah itu adil. Jadi itu sebabnya, saudara, dia menguduskan, menebus kita. Kemudian kita dikuduskan, baru hasilnya kita menjadi orang yang benar. Orang yang benar, saudara dan saya disebut orang-orang benar. Bukan karena kebenaran kita, enggak. Kita jahat-jahatnya pun. Ya, kalau orang itu percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya ditebus, dosanya dihukum, dia bebas dari hukuman. Jadi yang masuk surga itu belum tentu orang baik-baik secara manusiawi, saudara. Orang penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus, dia masuk surga karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia minta supaya dosanya ditebus. Nah, saudara, pentingnya dikuduskan, pentingnya kita ditebus, pentingnya kita menjadi orang yang dibenarkan. Yesus, Allah, Mekadisi Kem. Amin, saudara. Yang menguduskan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dikuduskan, kita juga harus tetap kudus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Ya, hendaklah kamu kudus. Allah bilang hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Tuhan itu kudus, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, juga sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Sudah dikuduskan waktu kita ditebus, darah Yesus tercurah di atas kayu salib untuk menguduskan saudara dan saya, membebaskan kita dari dosa-dosa. Setelah saudara dan saya dikuduskan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya tetap kita menjadi kudus. Tuhan bilang hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Amin. Amin. Injil memanggil saudara dan saya. Tuhan oleh belas kasihannya memanggil kita menjadi orang percaya. Panggilan ini ke seluruh dunia. Firman Allah diberitakan ke seluruh dunia supaya semua percaya. Karena demikian Allah mengasihi seluruh isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya enggak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Itu panggilan, saudara. Berita firman Allah pada hari-hari ini lewat medsos itu panggilan untuk umat-umat yang mendengarkan firman Tuhan. Sekarang panggilan itu diterima, didengar, tetapi mau taat apa enggak, mau datang kepada Tuhan apa enggak, itu terserah mereka. Kalau anugerah Allah itu sudah disampaikan, saudara, Allah sudah sampaikan firman Allah ke seluruh dunia. Percaya kepada Yesus, hanya Dia jalan satu-satunya bisa masuk ke dalam sorga. Karena hanya Dia Allah yang datang dari sorga, menjelma menjadi manusia untuk membereskan dosa-dosa manusia, bangkit kalahkan maut, kematian, upah dosa itu, dan kemudian naik ke sorga lagi, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Tetapi saudara, harus dikuduskan, harus dibenarkan, harus ditebus. Itulah proses yang Tuhan kerjakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang kalau kita sudah dikuduskan, hendaklah kamu kudus karena Allah itu kudus. Kalau kita kembali jatuh dalam dosa, sama seperti babi yang datang dari kubangan, dibersihkan, dimandikan, dia lari lagi ke kubangan. Jangan seperti babi. Amin saudara. Jangan seperti anjing yang kembali menjilat lidah muntahnya ya. Jangan seperti itu. Itu saudara, Tuhan mau supaya kita kalau sudah dikuduskan tetap kudus. Jaga kekudusan itu sebab Allah itu kudus adanya ya. Nah saudara, kita lihat ayat yang terakhir pada pagi ini 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sebagai ayat kita yang terakhir. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Ya, ayat yang ke-24-nya, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur setelah Allah menguduskan saudara dan saya, setelah kita ditebus dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita, Dia juga mau memelihara saudara dan saya. Dia kirim penolong Roh Kudus supaya tetap menjaga saudara dan saya tetap dalam kekudusan. Bahkan saudara, Tuhan mau tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan. Kita harus kerjasama dengan Tuhan. Amin saudara. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar, dikatakan oleh Paulus. Ayat itu bukan berbicara tentang saudara bisa menyelamatkan diri saudara sendiri, enggak. Tetapi setelah kita diselamatkan, setelah kita ditebus, setelah kita disucikan dari segala dosa, setelah kita dibenarkan, saudara dan saya harus berusaha mempertahankan kesucian itu, mempertahankan kebenaran itu, menjaga supaya jangan sampai kembali dalam dosa, jatuh dalam dosa. Berat memang saudara. Itu susahnya menjadi orang Kristen. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak menjadi berkat? Karena orang lain menilai bahwa tuh lihat orang Kristen kayak begitu. Karena apa? Karena status orang Kristen itu harus memang lebih tinggi.
Karena sudah disucikan, karena sudah dibenarkan, karena sudah dikuduskan. Karena sudah jadi anak Allah. Mempunyai status yang lebih tinggi. Dan kalau kita melanggar kekudusan Allah, kalau kita hidup tidak benar, penilaian orang langsung jatuh, saudara. Karena apa? Memang statusnya lebih tinggi. Saudara, jaga status sebagai anak Allah. Amin, saudara. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat, enggak. Tapi karena kita anak Allah. Karena kita sudah diselamatkan. Kita hidup dalam kebenaran bukan supaya kita masuk surga. Kita sudah dipastikan masuk surga. Tapi harus jaga itu kebenaran, kekudusan. Dan Tuhan mau supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara. Ya, Tuhan mau juga saudara dan saya bebas dari COVID-19. Amin. Sebab itu tubuh, saudara, jiwa kita, ya, tubuh perlu makanan, asupan supaya kuat, supaya bisa hidup. Begitu juga jiwa kita perlu asupan, begitu juga roh kita, tubuh kita perlu makanan. Di Taman Eden Allah menciptakan manusia, tubuh, jiwa, roh itu lengkap, saudara. Tapi Tuhan bilang jangan makan itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu makanan jiwa. Ya, lihat indah. Ya, makanan jiwa itu keindahan. Saudara dan saya perlu keindahan. Tapi jangan sampai keindahan, jangan sampai hal yang kelihatannya enak, sedap untuk dimakan. Jangan sampai itu melanggar firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu makanan jiwa, berbahaya. Sekarang banyak orang kesedapan sementara saja. Keindahan duniawi, kesukaan sementara. Itu makanan jiwa, itu yang dikejar-kejar. Pelesir-pelesir. Enggak apa-apa, kita perlu pelesir. Tapi jangan sampai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Kita perlu melihat keindahan-keindahan alam ini. Tapi bukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu makanan jiwa, hati-hati. Makanan roh, firman Allah. Saudara harus diisi terus dengan firman Allah, asupan. Supaya rohani kita kuat, saudara. Boleh tubuh kita menjadi lemah, ya. Kalau ada orang tua, ya. Biar manusia lahiriah ini merosot. Tambah lama tambah tua. Merosot, tetapi manusia batiniah kita harus dibaharui dari hari ke hari. Sampai kita sempurna. Dirubah oleh Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah tubuh, roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara waktu kedatangan Tuhan. Dan bahkan saudara, kalaupun kita nanti mati, tubuh kita binasa, Tuhan akan bangkitkan dengan satu tubuh kemuliaan. Puji Tuhan. Jadi saudara, jaga kekudusan itu. Allah sebagai Allah yang menguduskan. Tetap dia mau supaya saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kesetiaan di dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Mari pemain musik tampil ke depan. Kita nyanyi satu nyanyian. Kudus, kudus Tuhan, Dia Allah Meka di Sikem. Allah yang kudus, yang menguduskan saudara dan saya. Dia menguduskan bangsa Israel, tetapi mereka tidak jaga kekudusan itu. Mereka gagal karena mereka tidak taat. Saudara dan saya diingatkan supaya taat. Supaya kita masuk ke 1000 tahun damai, negeri perjanjian. Sebelum masuk ke Yerusalem baru. Tempat yang kekal selama-lamanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah yang mengikuti live streaming ini, nyanyi bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Mari jemaat yang hadir pagi ini berdiri di tempat saudara, kita akan masuk dalam doa. Ajaib, ajaib Tuhan,
namanya begitu ajaib, saudara. Namanya begitu hebat, namanya begitu dahsyat. Saudara dan saya mengenal nama itu. Saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Namanya Kudus, Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur padanya, saudara, karena kasih-Nya yang begitu besar menguduskan saudara dan saya, menebus saudara dan saya dengan pengorbanannya di atas kayu salib, membenarkan saudara dan saya. Biar tubuh, jiwa dan roh saudara terpelihara di dalam Tuhan yang menguduskan kita. Hanya nama yang menang, Yesus namanya. Saudara dan saya, kita berdoa. Sekaligus saya akan akhiri kebaktian ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pengorbanan-Mu di atas kayu saliblah yang membuat kami menjadi orang-orang yang kudus. Dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan oleh Allah. Bukan karena usaha kami, Tuhan. Tetapi biarlah setelah kami dikuduskan oleh Tuhan, Engkau juga menjaga kekudusan kami, Tuhan. Engkau menjaga hidup kami supaya tetap hidup benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami lemah, kami tidak berdaya, tetapi juga kami bersyukur ada firman Allah, ada Roh Kudus yang mengingatkan kami apabila kami memikirkan atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Betapa besar kasih-Mu buat kami umat-umat-Mu, Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu buat kami. Dan biarlah Tuhan, kami tetap mengucap syukur dan tetap menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib Kalvari. Jangan sampai kami seperti bangsa Israel yang tidak taat, Tuhan. Jangan sampai kami tidak masuk negeri perjanjian itu. Tapi biarlah Tuhan menopang kami sampai akhir hidup kami, Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami tetap terpelihara baik-baik di dalam Engkau, ya Tuhan. Supaya hasil dari kerja yang Tuhan sudah korbankan di atas kayu salib, pengorbanan Yesus itu tidak sampai kami abaikan, ya Tuhan. Tapi hargai dengan sepenuh-penuhnya dalam pengiringan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat, jadikan kami terang, jadikan kami garam selama kami masih hidup di dunia ini, supaya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu. Terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus terus berlaku dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kita masuk ke negeri perjanjian yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.